Sayang, malam ini pacarmu tidak akan kembali, kan? Tenang, Sang. Pacarku itu tidak akan pulang malam ini. Aku ni yang demi kamu sayang hari ini. Pasangan bejat ini, cepat atau lambat akan kena batunya. Tunggu aku ya. Oke, Aku tidak boleh melihat ini. Aku di sini untuk mengusir roh jahat, bukan untuk berbuat dosa. Jangan goyahkan imanku. Sudah yang ke-99. Setelah berlatih 20 tahun, aku akan segera naik ke alam tinggi. Keteguhan jalan spiritualku tak boleh goyah karena wanita. Desem. ada apa, sayang? Ada orang misem. Wah, dada yang besar sekali. Sayang sekali, ternyata wanita murahan. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan akulah balasanmu. Biar suamimu lihat kelakuanmu. Sampai jumpa. Ada apa ini? Bukankah setelah membasmi 99 roh jahat, aku bisa mencapai kenaikan ke alam tinggi? Oh, yang kuasa. Kau mempermainkanku? Haha muridku, jangan salahkan yang kuasa, ikatan duniamu yang belum selesai. Kau harus turun gunung, putuskan semua ikatan dan takdir duniamu, barulah kau bisa naik dengan lancar. Guru, aku ini yatim piatu. Aku sebatang kara. Ikatan dunia apa lagi yang kumiliki? Guru belum pernah memberitahumu, sebenarnya kau adalah darah keturunan asli, satu-satunya dari keluarga Arya. Kepala keluarga Arya itu baik hati. Dia mengadopsi 3 anak perempuan. Akhirnya dikaruniai seorang putra. Tapi malah dicelakai orang jahat. Apa hubungannya denganku? Dasar bodoh, kau hidup di gunung sejak kecil. Kau tidak punya konsep keluarga. Inilah takdirmu. Keluarga Arya adalah keluarga terpandang. Mereka berkuasa dan berpengaruh. Namun beberapa tahun ini mereka ditimpa musibah. Keluarga mereka diambang kehancuran. Keberuntungan mereka menurun drastis. Ini pasti akan memengaruhimu. Lalu bagaimana? Turunlah ke gunung, selesaikan ikatan dunia ini, maka kau bisa mencapai kenaikanmu. Jadi ini rumah keluarga Arya. Bagus juga. Hei, beri ini sila. Mau makanan sisa? Tunggu sampai malam tiba. Kalau tidak, pergi mengemis di tempat lain. Aku bukan pengemis. Aku datang mencari keluargaku. Aku tuan muda keluarga Arya. Hei, tuan muda kami ada di dalam, sedang menyiapkan pesta ulang tahun. Kau ini siapa? Apa? Mengemis ya mengemis saja. Berani-beraninya mengaku jadi tuan muda kami. Lihat penampilan gembelmu itu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Ternyata ada penipu yang merebut posisiku. Pantas saja keluarga Arya selalu sial. Hei pengemis, berani-beraninya kau menghina keluarga Arya? Awas kupatahkan kakimu. Pak Zhao, jangan sakiti orang. Harusnya aku yang menyakitinya. Nona kedong, pengemis ini tidak tahu diuntung. Hari ini ulang tahun adikku. Jangan membuat masalah. Baik.
Kakak, akulah adik kandungmu yang di dalam itu penipu. Siapa kakakmu? Status tuan muda keluarga Arya bukan sesuatu yang bisa diimpikan oleh pengemis sepertimu. Cepat, At, pergi. Karena skandal dan berita negatif, dia terlilit utang yang sangat besar. Akhirnya terpaksa bermain di film dewasa untuk melunasi utang, meninggal karena kelelahan. Kasihan sekali nasibnya. Sialan, siapa yang menyumpahiku main film dewasa? Apa itu kau? Nono kedua, edi ba't herkese yang bicara? Kirana Arya, Apa kau belakangan ini terlalu lelah syuting, sampai salah dengar begitu? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas mendengarnya. Apa itu suara hatinya? Nona Kirana Arya, benarkah kabar yang mengatakan Anda merusak pernikahan seorang konglomerat? Apa itu benar? Istri sahnya mengunggah di media sosial. Mengecam perbuatan Anda. Bisa Anda jelaskan? Nona Kirana Arya, Bukan. Kau tidak pakai pengaman. Bagaimana kau melakukannya? Aku juga mau belajar. 1 miliar telah ditransfer. Apa yang kau lakukan? Mau merusak keteguhan jalan spiritualku dengan uang? Aku hanya ingin kau jadi guruku. Kau mau aku bersujud padamu? Apa kau sudah gila? Kakak keduaku ini cantik dan seksi. Sayangnya, dia bodoh. Dikhianati oleh manajernya sendiri tapi tidak sadar. Tidak mungkin. Sejak aku kuliah kakak Meng sudah merekrutku. Kami sudah bersahabat 8 tahun. Tidak mungkin dia mengkhianatiku. Dasar bodoh, kau anggap dia teman. Dia hanya menganggapmu mesin uang. Masih tidak percaya? Sayang, aku tidak bisa melihat ponselnya. Kalau tidak, Kak Kirana akan tahu segalanya. Kirana Arya, apa yang kau lakukan? Melihat ponselmu. Nekat sekali. Citra hancur. Di depan publik gadis polos. Di belakang wanita murahan. Kirana Arya kesepian, memeluk pengemis di depan umum. Nafsu tak terkendali. Ternyata dia benar. Kirana Arya, aku bisa jelaskan. Bukan seperti itu. Tidak perlu penjelasan. Kau dipecat. Selain itu, penghinaan dan fitnahmu telah merusak nama baikku secara serius. Bukti sudah jelas. Bersiaplah membusuk di penjara. Hancur. Semuanya hancur, padahal sudah kusembunyikan dengan baik. Bagaimana dia bisa tahu? Nona Arya, bagaimana rencana pekerjaan Anda selanjutnya? Siapa yang akan menggantikannya? Dia manajer baruku. Dia manajer baruku. Hah? Aku bukan aku. Ku bilang iya. Maka iya. Aku tidak kenal dia. Aku bisa mendengar isi hatinya. Soal kakak Meng. Tebakannya benar? Jangan-jangan takdirku memang berakhir main di film dewasa? Tidak boleh. Aku harus menahannya di sisiku. Jika ucapannya benar, aku harus mencari cara mengubah takdirku. Nona Kirana, tentang skandal baru-baru ini Anda belum memberi tanggapan. Apa benar manajer mengkhianati Anda? Atau ini semua hanya sandiwara kalian berdua? Anda mengkambing hitamkan manajer? Tidak ada komentar. kalau kalian tidak pergi, aku akan panggil polisi. Bubar, cepat pergi. Kirana Arya ini pesta ulang tahun adik kita. Kenapa kamu buat keributan besar? Kak Senja, ini semua salahku. Aku ini terlalu populer. Ini kakak pertamaku? Siapa kakakmu? Jangan sembarangan mengaku kerabat. Apa aku setua itu? Kirana Arya, kamu itu seorang artis. Kenapa bawa orang sembarangan masuk ke rumah? Bukan begitu, Kak. Bukan dia. Begini. Terlilit utang. Akhirnya tewas ditikam penagih utang. Nasib Kak Senja juga tragis. Ini ilmu pemindah 5 roh? Ada yang pakai cara licik ini untuk mencelakai Kak Senja.
Pantas saja belakangan ini bisnisnya selalu gagal. Kak Senja, kamu lebih parah dariku. Kamu sudah dijebak orang. Apa-apaan ini, dukun sialan. Berani menipu sampai ke keluarga Arya. Lihat saja pembalasanku. Kak Senja, tunggu sebentar. Orang ini aneh. Tadi dia membuatku terbang. Kirana, kau kebanyakan main film. Mana mungkin manusia bisa terbang? Benar-benar terbang? Yang kudengar tadi, apa itu suara hati bocah ini? Kirana juga bisa mendengarnya? Berhasil. Ilmu rendahan berani pamer di hadapanku. Sombong sekali. Asisten Cui. Nona Arya. Pembayaran dari modal Haihua sudah masuk. Selain itu, beberapa pesanan ekspor itu pembayarannya juga sudah masuk. Saham grup Arya kita juga mulai naik. Semagis itu, dilihat-lihat, wajahnya dengan ayah memang ada sedikit kemiripan. Jangan-jangan, dia benar adikku? Sebenarnya dia siapa? Manajer baruku. Bagaimana? Hebat kan? Nasib kedua kakakku begitu tragis. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Arya? Aku harus menyelidikinya. Ayah pergi. Kak Senja, Kak Kirana. Oh. Jadi kamu penipu yang menyamar jadi aku? Dia belak-belakan sekali. Mirip ayah waktu muda. Siapa yang menipumu? Orang gila dari mana ini? Satpam, usir dia. Baik. Tuan muda, Kalian keluar. Bukan. Kak Senja, Kak Kirana, aku ini adik kandung kalian. Akulah tuan muda keluarga Arya. Kenapa kalian membela orang luar? Kalian tidak memihak keluarga sendiri. Asli atau tidak, tinggal dites saja kan? Ini, Pratama Arya, kamu harus ingat, jika muncul orang dengan 3 tanda lahir, dialah tuan muda keluarga Arya yang asli. Kamu harus menyingkirkannya. Kalau tidak, posisimu terancam. ayah, aku ingat. Dia pakai jam tangan usang untuk memfitnahku? Kau pikir aku ini lemah? Tidak mungkin, Pratama tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kak Senja, tenang dulu. Lihat saja dulu. Hari ini ulang tahunku. Semua yang datang adalah tamu. Ayo, kutraktir minum. Ucapannya benar-benar terjadi. Jangan-jangan dia benar-benar adik kami? Lalu bagaimana dengan Pratama? Dia juga diadopsi ayah, Kak, tadi kan kamu sudah lihat sendiri. tapi ayah bilang Pratama itu anak kandungnya. Lagi pula Pratama tumbuh besar di depan mata kita. Selalu rendah hati dan sopan. Sangat berbudi luhur. Tidak mungkin dia berbuat begitu. Tenang saja, aku pasti akan membuatnya hancur lebur. Selamat Tuan Pratama, grup Arya sekarang milik Anda. Jadi kamulah orangnya. Kamu yang mencelakai kedua kakakku dan ingin merebut grup Arya serta seluruh hartanya. Dasar serigala berbulu domba. Apa katamu? Apa katamu? Tapi tidak ada yang bicara. Kakak tertua, kakak kedua. Tidak mungkin. Pratama Arya tak mungkin begitu. Benar Arya, apa kamu salah paham? Salah paham apa? Aku tidak bicara apa-apa. Asal penipu ini disingkirkan semua, akan kembali normal. Dan keluarga Arya akan kembali berjaya. Maka misiku selesai. Aku bisa naik ke alam tinggi. Jubah sakral 5 petir. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Aku sedang menegakkan keadilan. Membantu keluargamu membasmi bencana. Cepat menyingkir. Tidak boleh. Mahesa, bagaimanapun Pratama sudah bersama kami selama belasan tahun, walau bukan kandung. Kami tetap anggap dia adik. Arya, walau Pratama bukan anak ayah, ayah-ayah pasti tetap menyayanginya. Benar kakak, jangan sampai kalian karena orang jahat ini. Kalian percaya fitnahnya.
Tadi dia mau mencuri arloji emasku. Kalian harus membelaku. Omong kosong, kau jelas melihat ini. 3 tanda lahir ini dan tahu identitasku. Sekarang kau malah memutarbalikan fakta. 3 tanda lahir apa? Kakak, kalian tahu. Ayah tahu, saat dia datang semua akan jelas. Kau berharap pada orang tua itu saat dia melihatmu bernafsu pada Permata dan Kirana dengan paksa. Lihat saja apa mereka masih mengakui kau sebagai anak. Sudahlah. Aku tahu, pasti ada salah paham di antara kita. Lupakan saja masalah ini. Pesta ulang tahun ini aku izinkan kau masuk. Ayo minum. Meracuni minumannya ya. Bodoh, kau pikir aku akan tertipu? Siapa yang meracuni? Aku tidak meracuninya. Kalau begitu kita tukar. Memangnya kau siapa? Adikku tak perlu meracunimu. Kakak, dari mana kalian bawa gelandangan ini? Dia menindas Pratama Arya. Kalian hanya diam saja? Tolong. Astaga, kakak dijual ke luar negeri. Disiksa dan organnya diambil. Dijadikan boneka hidup. Hidupnya lebih buruk dari kematian. Untung aku hanya main film dewasa. Apa yang kau katakan? Kakak, kau salah dengar. Tidak ada yang bicara. Jangan-jangan yang kudengar tadi adalah suara hatinya, meskipun suara hati tidak boleh menyumpahi orang begitu. Gelandangan, kau bisa menipu kakak-kakakku, tapi kau tidak bisa menipuku. Apapun cara licikmu, aku akan selalu percaya Pratama. Aku menyerah padamu. Tidak tertolong lagi. Otaknya terbuat dari apa? Pantas saja dia akan dijual dan organnya diambil. Benar-benar tidak salah. Kakak, aku tahu kau yang paling baik padaku. Pratama Arya, tenang saja. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menindasmu. Gelandangan ini bilang minuman ini beracun, kan? Baiklah, akan kubuktikan padanya kau bukan orang licik seperti itu. Lihat ini, aku tidak apa-apa. Kenapa kepalaku sedikit pusing? Jangan-jangan minumannya benar-benar beracun? Kak Senja, minuman ini terlalu keras. Kau minum terlalu cepat. Aku antar kau ke atas untuk istirahat. Arya, Senja baik-baik saja. Tentu saja tidak baik-baik saja. Tentu saja ada masalah. Di dalam gelas itu ada obat perangsang kuat. Banteng pun takkan tahan. Apalagi kakakmu. Lalu bagaimana? Entahlah. Dia sendiri yang mau minum. Aku tidak memaksanya. Kau pasti punya cara menolong Senja. Cepat selamatkan dia. Kenapa aku harus menolongnya? Hah? Dia sendiri yang memilih untuk percaya pada Pratama. Tidak boleh, Arya. Aku tidak peduli apa alasanmu datang ke keluarga Arya. Jika kau tidak menyelamatkan Senja, kau tidak akan bisa mencapai tujuanmu. Kau! Bawa aku temui kakak kalian. Kakak, istirahatlah dulu. Nanti aku akan datang lagi menemuimu. Kalian berdua jaga kakakku baik-baik. Lalu jual dia ke luar negeri. Aku mau dia. Lenyap selamanya. Cepat, ini kamar Senja. Sialan. Pratama membawa Senja kemana? Gawat. Kakak dalam bahaya. Dia menghilang lagi. Siapa kau cari mati?
Kakak, kau tidak apa-apa. Kakak, Berikan padaku. Cepat berikan padaku. hah? Kakak, jangan begini. Ini tidak boleh terjadi. Ini bisa merusak jalan spiritualku. Cepat puaskan aku. Apapun yang kau mau, aku akan kuberikan. Siapa yang tahan dengan ini? Jalan spiritual sekuat apapun takkan tahan. Lagi pula, tidak ada hubungan darah. Bukan saudara kandung. Hei, Kau bajingan, lepaskan adikku. kaku. Kalau aku bilang kakak kalian yang menerkamku, apa kalian percaya? Mana mungkin kami percaya? Bukannya kau bilang adikku dalam bahaya? Bahaya apa? Kulihat kaulah bahaya terbesarnya. Jadi begitu? Ternyata kau terburu-buru karena punya niat buruk pada adikku? Ah! Adik! Aku benar-benar tak bisa membersihkan namaku. Senja Arya. Dia kenapa? Racun api menyerang jantungnya. Dia terkena racun nafsu. Kalau tidak segera diobati, nyawanya bisa dalam bahaya. Lalu bagaimana? Hanya aku yang bisa mengobatinya. Kalau begitu, aku akan berkorban. Dasar mesum. Mau berbuat mesum ya? Apa yang kalian lakukan? Aku sedang membuat obat untuknya. Kenapa pikiran kalian begitu kotor? Aku tidak memakai tubuhku untuk meredakan nafsunya. Sudah lebih dari 20 tahun ku jaga tubuh suci tanpa noda ini. Aku tidak akan merusaknya. Lalu kenapa kau buka baju? Aku membuatkan obat untuknya. Kalian tidak akan mengerti. Lihat saja. Sudah jadi. Pil kematian mendadak. Mata pil. Ini yang kamu sebut obat dewa? Jangan-jangan kamu mau memberikan daki dari badanmu untuk adikku? Seluruh tubuhku ini berharga. Pil kematian mendadak ini bukan hanya penawar racun, tapi bisa menyembuhkan segala penyakit. Kaki patah pun bisa tumbuh lagi, bahkan membuatnya awet muda. Ini barang langka, tak ternilai harganya. Pengorbananku kali ini sangat besar. Tunggu. Awet muda? Tapi ini sebesar ini. Bagaimana cara menelannya? Serahkan padaku. Kalian menyingkir. Aku baru menyelamatkanmu dan kamu memukulku. Aku ini penolongmu. Mesum, kau mau melecehkanku. Senja Arya, kejadian tadi kamu sama sekali tidak ingat. Kalian di sini juga? Aku hanya ingat tadi setelah Pratama Arya membawaku ke kamar, aku langsung tidak sadar. Saat aku sadar, aku sudah dipelukan orang mesum ini. Cepat katakan, sebelum kami masuk, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau melecehkan adikku? Cepat katakan. Demi Tuhan, begini ceritanya. Dengarkan baik-baik. Sebentar lagi, seluruh kekayaan keluarga Arya akan jadi milikku. Hahaha. Tuan Muda, Tuan Muda. Kalian sudah selesai bersenang-senang? Kalian berdua beruntung bisa merasakan putri ketiga keluarga Arya. Sungguh sebuah anugerah. Tuan Muda, kami gagal. Apa? Sini kalian. Aku menyuruh kalian membereskan seorang wanita yang sudah minum obat perangsang, dan kalian gagal. Tuan Muda, sebenarnya kami hampir berhasil. Tapi tiba-tiba muncul seseorang memakai jubah usang. Dia punya ilmu sihir. Kami langsung terpental jauh. Dia merusak rencanaku lagi. Tunggu, kau bilang Arya masuk ke kamar? Benar. Kalau begitu, dia pasti sudah tidur dengan adik ketigaku. Kalau kakek sampai tahu, walaupun dia anak kandung, hahaha.
Dia tidak akan bisa tinggal di keluarga Arya lagi. Langit benar-benar membantuku. Tuan Muda, sebaiknya apa yang harus kami lakukan? Ayo kita pergi, kita pergoki mereka. Begitulah ceritanya. Kalian sudah paham? Tidak mungkin. Pratama Arya bukan orang seperti itu. Aku tumbuh besar bersamanya. Dia tidak mungkin mencelakaiku. Sadarlah, kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah mati karena racun itu. Kamu bilang minumannya beracun. Lalu kenapa aku tidak apa-apa? Tentu saja karena kamu sudah memakan pil kematian mendadakku. Benda apa itu? Itu pil dari dakiku. Kamu? Akan kubunuh kamu. Kak Senja, aku datang menolongmu. Hei, pertapa gila. Beraninya kau menodai Kak Senja. Pratama Arya, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bab. Iya. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah menaruh obat perangsang dosis tinggi. Kenapa dia baik-baik saja? Kamu terlihat kecewa, kan? Obat perangsang apa? Aku tidak tahu apa-apa. Dasar pengemis, jangan memfitnahku. Pratama Arya, kamu. Kak Senja, bungkusan obat ini bukan milikku. Pasti pertapa gila ini yang memfitnahku. Dia memfitnahku. Mulutmu itu kenapa lebih keras dari tempurung kura-kura 1000 tahun di padepokanku? Apa yang mau kamu lakukan? Ini jimat kejujuran. Kalau kutempelkan padamu, kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Tadi kalian melakukan apa di dalam kamar? Kami mau menodai putri ketiga keluarga Arya. Kamu? Siapa yang menyuruh kalian? Yang menyuruh kami adalah... Kak Senja mabuk. Aku menyuruh kalian menjaganya. Apa yang kalian lakukan padanya? Tuan Muda, kami khilaf. Tolong ampuni kami. Mengampunimu? Aduh. Kak Senja, binatang seperti ini mau diapakan? Pratama Arya, terima kasih. Kak Senja, kamu adalah kakakku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain menyakitimu? Aku menyerah padamu. Benar-benar tidak tertolong. Otaknya terbuat dari apa? Pantas saja dijual dan diambil organnya. Tidak heran sama sekali. Omong kosong, Pratama Arya tidak mungkin. Cukup. Masalah ini sampai di sini saja. Untungnya Senja Arya tidak terluka. Pesta ulang tahun Pratama Arya akan segera dimulai. Ada masalah, kita bicarakan nanti. Arya tidak boleh tahu kita bisa dengar isi hatinya. Aku harus usir pertapa ini dari keluarga Arya. Dia tidak boleh merusak pesta ulang tahun Pratama Arya. Tidak boleh. Aku masih butuh dia untuk membuatku awet muda. Kalau yang dikatakan Arya benar, berarti dia adalah putra kandung keluarga Arya. Bagaimana bisa kita mengusirnya? Nanti di pesta ulang tahun, kita tanyakan pada ayah. Pasti kita akan tahu kebenarannya. Nona-nona sekalian, Tuan Muda gawat, Tuan Besar tiba-tiba pingsan. Apa? Dasar tua bangka, jika kau mati, tak ada yang tahu kebenarannya. Aku selamanya Tuan Muda keluarga Arya. Tabib Agung, ayahku kenapa? Dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Nadi kepala keluarga Arya sangat lemah. Napasnya hampir tak terasa. Aku khawatir tak lama lagi dia akan tiada. Aku sudah tak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya segera siapkan pemakamannya. Tidak. Tadi pagi ayah baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba akan meninggal? Apa kemampuanmu payah? Kau tidak bisa menyembuhkan ayahku. Kak Permata, dia tabib agung ternama. Ilmunya turun-temurun. Mahatabib legendaris sudah bilang. Berarti ayah kita memang. Apa kita akan kehilangan ayah begitu saja? Cek. Bicaramu setinggi langit, tapi malah mengantar nyawa. Kau pantas disebut tabib agung? Siapa yang berani meragukanku? Dukun payah. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kau berani meragukan tabib agung? Maksudmu kau bisa menyembuhkan ayahku? Kebetulan aku memang bisa. Konyol, kau cuma dukun payah. Berani menyaingi tabib agung? Tanya mereka, apa mereka percaya? Aku percaya. Kak Kirana, aku tahu kau cemas. Ya, cepat selamatkan ayahku. Kak Senja, kenapa kau ikut-ikutan?
Dia hanya dukun payah. Apa yang bisa dia lakukan? Pakai mantra? Tepat, dengan mantra. Kalian semua sudah gila. Aku jadi tabib seumur hidupku. Belum pernah aku melihat orang seperti kalian. Tidak menghargai ilmu pengobatan. Kalau mantra bisa menyembuhkan penyakit, untuk apa ada tabib? Benar-benar konyol, bodoh sekali. Arya, kau bisa mengobati kan? Kau bisa pakai mantra kan? Ay. Cepat buat pil kematian mendadak itu. Cepat buat. Kak, jaga sikapmu. Dakiku sudah habis untuk Kak Permata. Kau gosok kulitmu pun tak akan keluar. Aku mohon padamu. Selamatkan ayahku, aku mohon. Tenang Kak Kirana, biar ku periksa kondisi ayah. Ayah tidak sakit. Dia hanya terkena kutukan, sehingga roh jahat merasukinya. Kutukan ini harus dipatahkan dengan darah-darah keturunan asli. Omong kosong. Kau bilang dirasuki roh jahat. Lalu kami percaya begitu saja? Aku yakin ini semua akal-akalanmu. Pakai darah segala. Kau ini bicara sembarangan. Kakak-kakak. Kalian percaya omong kosong Arya? Pratama Arya, kita bertiga anak angkat keluarga ini. Sekarang hanya kau satu-satunya kerabat keluarga Arya. Hanya darahmu yang bisa selamatkan ayah. Benar, ucapan Arya memang aneh. Tapi ini satu-satunya cara. Cepat, coba. Tuan Muda, berikan darahmu. Dukun seperti ini hanya penipu. Tidak bisa. Sialan. Dia pasti sengaja. Kalau darahku dipakai dan si tua bangka ini tidak bangun kedokku akan terbongkar. Kenapa tidak bisa? Pratama Arya, apa kau tidak mau menyelamatkan ayah? Bukan begitu. Dokter bilang aku anemia parah. Aku tidak boleh mendonorkan darah. Tidak bisa atau tidak berani? Apa yang harus kutakutkan? Baik, kita pakai darahku. Kalau ayah tidak selamat, apa kau bisa tanggung jawab? Jawaban. Palsu, tetaplah palsu. Banyak alasan, takut terbongkar kan? Sayangnya ketiga kakaknya ini, satu lebih bodoh dari yang lain. Tak bisa melihatnya. Arya, kau bilang kau juga adiknya kan? Berarti darahmu juga bisa menyelamatkan ayah? Benar, di sini hanya darahku yang bisa menyelamatkan ayah. Kalau begitu, cepat selamatkan. Kalian bukannya percaya Pratama Arya putra kandung kan? Biar dia yang selamatkan, ayo. Di saat seperti ini, apa yang kau perdebatkan? Selamatkan ayah, maka semua akan jelas. Benar juga. Oh iya juga ya, kenapa aku tidak terpikir? Sebenarnya siapa yang bodoh? Sialan. Benar-benar pakai mantra. Langit dan bumi menjadi saksi, dengan darah sebagai perantara. Mantra penangkal makhluk halus, musnahlah. Sudah selesai. Denyut nadinya stabil dan kuat. Wajahnya kembali merona. Kepala keluarga Arya benar-benar sembuh. Syukurlah. Jangan-jangan Arya benar-benar putra kandung? Dukun kecil ini benar-benar menggunakan mantra menyembuhkan kepala keluarga Arya. Hahaha. Mantra bisa menyembuhkan penyakit. Aku sudah mengabdi seumur hidup. Untuk apa lagi belajar ilmu pengobatan? Arya, kau benar-benar adikku. Bagus sekali. Saat ayah sadar, dia pasti akan senang. Kak Senja, Kak Kirana, jangan tertipu olehnya. Menurutku ini semua hanya sandiwara yang dia rekayasa. Darah keluarga bisa usir setan, darah kalian juga pasti bisa. Benar. Kak Senja, Kak Kirana, sadarlah. Kalau Arya ini benar-benar putra kandung keluarga Arya, kenapa tadi saat menyelamatkan ayah, dia tidak pakai darahnya sendiri? Kenapa harus memaksa Pratama Arya? Jelas dia hanya ingin memanfaatkan kepercayaan kita, lalu membuat kita ragu pada Pratama Arya. Iya, benar juga. Cerdik sekali, memutarbalikan fakta. Kalian benar-benar ahli soal ini. Kakak ketigaku bukan bodoh, tapi otaknya korslet. Tahu begini, tak akan menyelamatkanmu dengan pil kematian mendadak. Kau,
Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, kenapa ayah belum juga sadar? Benar, Tabib Agung. Kenapa ayahku sampai sekarang belum sadar? Astaga. Jangan tanya aku. Di hadapan Tuan Spiritual ini, ilmu pengobatanku hanyalah debu di angkasa. Arya, apalagi yang bisa kau katakan? Roh jahat ini biar kulihat wujud aslimu. Ternyata dia punya ilmu. Lain kali, kalau ketemu lagi ku kirim kau ke neraka. Ayah sadar. Ayah, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Ayah, Arya yang menyelamatkanmu. Kamu ini. Sayang, menurutku anak kita tidak mungkin hilang. Lihat 3 tanda lahir ini, jelas sekali. Hahaha, betul. Walau hilang pun pasti bisa ditemukan lagi. Kamu. Ayah, sudah sadar aku anak kandungmu? Kamu bercanda. Kamu masih begitu muda. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkanku? Kepala keluarga Arya Tuan Muda ini yang menyelamatkanmu. Ilmuku masih dangkal. Kemampuan medisku terbatas. Aku permisi dulu. Meskipun kau menyelamatkanku, dia tak bisa sembarangan mengaku kerabat. Anakku adalah Pratama Arya. Apa? Leluhur agung jalan suci di keluarga Arya tak ada orang pintar? Pantas saja mereka akan hancur. Ayahku kelihatannya pintar, ternyata sebodoh ini. Membesarkan anak orang lain selama 20 tahun, tapi tak sadar, benar-benar tidak tertolong. Apa yang kudengar tadi suara hati anak ini? Bocah, berani mengumpatku. Ayah, apa kau tidak merasa Arya sangat mirip denganmu waktu muda dulu? Mirip lalu kenapa? Di dunia ini banyak orang yang mirip. Mungkin karena mirip, dia jadi ingin menipu keluarga Arya. Benar, ayah. Kakak pertama dan kedua sudah tertipu oleh penipu ini. Pratama Arya adalah Tuan Muda Arya. Apa yang perlu diragukan? Aku benar-benar muak. Kalau bukan demi kenaikan ke alam tinggi dan melepas ikatan dunia, aku tak sudi mengurus masalah sepele keluarga Arya ini. Tidak sudi? Bagus. Permata Arya, beri dia 500 juta sebagai balas budi. Lalu usir dia dari sini. Tidak bisa, ayah. Anak kandung atau bukan kita bisa tes DNA. Nanti juga akan ketahuan. Benar, ayah. Aku tidak perlu. Arya, jangan keras kepala. Apa kau tidak ingin tahu siapa dirimu sebenarnya? Tenang saja. Kalaupun kau bukan putra kandung keluarga Arya, aku akan tetap mempekerjakanmu sebagai manajerku. Tidak perlu ke rumah sakit. Bisa dites di sini. Aku punya koneksi dimanapun. Aku bisa tes sendiri. Jangan bercanda. Kau seorang spiritualis. Punya teknologi secanggih itu? Apa yang ingin kau lakukan? Kau yang lebih dulu memfitnah Pratama Arya. Kalau kau berani pakai sihir itu, aku tidak akan memaafkanmu. Arya, jangan macam-macam. Kalau kau terus berulah, tidak akan ada yang diuntungkan. Kau harus tahu, keluarga Arya bukan orang yang bisa kau lawan. Punya ayah sepertimu, benar-benar sial seumur hidup. Pratama Arya sangat jahat. Dialah yang akan menghancurkan keluarga Arya. Tapi kalian semua membelanya. Aku harus cari buktinya, agar kalian semua percaya. Arya, apalagi ulahmu sekarang? Hanya dengan trik murahanmu itu kau pikir bisa menipu kami? Para leluhur yang terhormat, ada penjahat yang merusak keluarga Arya. Mohon para leluhur turun tangan, bantu aku buktikan identitasku. Generasi mana ini yang berbuat dosa? Beraninya merasukiku ke dalam tubuh seorang wanita. Maaf kakek tua, aku punya tubuh suci tanpa noda. Kebal dari semua kejahatan. Terpaksa kau yang berkorban, merasuk ke tubuh kakak keduaku. Tubuh suci tanpa noda, kau bangga akan hal itu? Kau tidak menghormati leluhur, masih berharap aku membantumu, jangan harap. Jangan baca lagi. Aku salah. Tuan. Mari bicara baik-baik. Katakan pada si keras kepala ini, siapa putra kandung keluarga Arya?
Hanya karena masalah sepele ini kau membangunkanku dari kubur? Anak durhaka. Tuan, akan kulihat sekarang. Tuan, Anda adalah keturunan asli dari keluarga Arya satu-satunya. Kirana Arya, jangan bertindak sembarangan. Siapa yang sembarangan? Generasi muda. Keluarga Arya sekarang apa semuanya tidak punya sopan santun? Tunggu. Kau bocah kecil, Mahesa. Cukup. Berani kurang ajar pada ayahmu, kau mau kuhajar? Kirana Arya, apa yang kau lakukan? Kak Kirana, kau gila. Hanya untuk membantu dukun palsu ini bersandiwara kau bahkan berani memukul ayah. Cucu durhaka. Sudah puluhan tahun tidak bertemu. Bahkan kakekmu sendiri kau tidak kenal. Apa katamu? Kau kakekku. Kakek, Bocah kecil Mahesa. Apa kau tidak ingat? Dulu kau jatuh dari batu, menangis kencang. Meninggalkan bekas di pantatmu, sebesar mangkuk ada sebuah. bekas luka. Cukup. Aku percaya kakek, kau memang kakekku. Kakek, kenapa kau tidak beristirahat dengan tenang? Kenapa kau kemari? Itu karena kau bodoh. Bahkan anak kandungmu sendiri tak kau kenali. Sekarang ku beritahu. Arya Adalah anak Kandungmu. yang sebenarnya. Terima kasih petunjuknya, kakek. Cucumu ini sudah paham. Aduh, leluhur tertinggi. Anda salah hitung. Coba hitung aja lagi ya. Menjauh, auramu hitam sekali. Kau pasti sering berbuat jahat, membuat seluruh keluarga Arya terkena imbasnya. Bocah kecil Mahesa. Jaga dirimu baik-baik. Kalau berani membantahku hati-hati, aku akan menghantuimu. lepaskan. Haha, Tuan, apakah Anda sudah puas? Aku kenapa barusan? Memang ratu film, aktingmu hebat. Ayah sampai percaya tadi. Tapi, sejak kapan kau tahu di pantat ayah ada bekas luka sebesar mangkuk? Apa-apaan ini? Bukankah tadi kau dirasuki leluhur? Kerasukan? Dia bilang Arya itu putra kandung ayah. Benar. Betul. Leluhur merasukiku tadi. Aku bisa merasakannya. Sekarang kalian percaya, kan? Gimana? Aktingku tadi hebat, kan? Lain kali kalau ada hal seperti ini, beritahu aku lebih awal. Kalau tidak, Ketahuan kan gawat. Baik. Ayah, jangan sampai ayah tertipu. oleh tipu daya dukun ini, jangan tertipu. Benar ayah, kalau buyut memang punya arwah, pasti sudah bereinkarnasi. Tidak mungkin masih di bawah tanah. Benar, Spire. Kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Tunggu saja leluhur menemuimu. Kamu, ayah, dia mengancamku lagi. Baiklah, aku tetap merasa cara seperti ini. Tidak bisa dipercaya, terlalu aneh. Arya, sebaiknya kamu pergi. Ayah, apa ayah tidak takut didatangi buyut tengah malam? Aku. Ayah, Arya sekarang manajerku. Kalau ayah mengusirnya, aku akan pergi bersamanya. Sudah, Kirana, jangan main-main. Terlepas dari Arya itu putra kandung keluarga Arya atau bukan, dia telah menyelamatkan ayah. Secara logika dan perasaan, kita tidak bisa mengusirnya. Biarkan dia tinggal sementara. Soal identitas. Tunggu saja sampai kondisi ayah membaik. Lakukan tes DNA di rumah sakit, maka semuanya akan jelas. Aduh, Baiklah. bocah. Jangan kira kamu sudah menang. Dalam 3 hari akan kubuat kau angkat kaki dari sini. Kalau bukan karena keluarga Arya, kamu sudah kuhanguskan, kau sudah jadi abu oleh jimatku. Jadi wanita penggoda di hadapan pria kaya. Apa begini rasanya?
Aduh, kakak, apa yang kau lakukan? Aku ini adikmu. Adik sepupu. Sepupu juga adik. Kita tidak ada hubungan darah, jadi kita bisa berpacaran. Itu tidak baik. Semoga Sang Buddha memberkati. Salah. Leluhur Agung, laksanakan perintahku. Jaga keteguhan spiritualmu. Gawat, gawat, keteguhan spiritualku hancur. Arya, kamu sudah 20-an, kenapa masih? Masih perjaka? Mau ku bantu? Membantumu. Tidak perlu, jadi perjaka itu bagus. Aku menganggapmu kakak, tapi kamu punya niat buruk padaku. Lagi pula, dada besar otak kosong, sifatnya pemarah, benar-benar macan betina. Pria yang menikahi wanita sepertimu menjadi istri, pasti akan sangat menderita. Tapi harus kuakui, rasanya enak juga. Dasar bocah kurang ajar. Siapa yang kau sebut macan betina? Arya. Arya, aku tidak galak kok. Aku sangat lembut, lihatlah. Meong. Kakak, aku mandi dulu ya. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Aku beritahu kamu, aku masih menunggumu membuatkan pil kematian mendadak. Awet muda, bagi artis sepertiku, itu sangatlah penting. Pil kematian mendadak sangat menguras energi spiritual. Jangan harap dalam setahun ini. Kalau begitu, aku tidak mau awet muda lagi. Katakan padaku, kapan aku bisa dapat piala citra? Bagaimana? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Dasar bocah nakal. Cepat beritahu aku kapan. Ayah, Carilah kesempatan. Usir Arya dari rumah ini. kenapa? Apa ayah tidak ingin tahu identitas asli Arya? Ayah Arya yang menyelamatkanmu. Aku tidak tahu siapa Arya ini. Asal-usulnya dari mana. Tapi dia tahu kalau anakku punya 3 tanda lahir di leher. Artinya, dia sudah siap. Berarti Arya itu putra kandung ayah. Leher Pratama Arya tidak punya 3 tanda lahir itu. Memang tidak ada. Tapi dulu, saat ibumu meninggal, aku membawa Pratama ke rumah sakit 3 tanda lahir. Di lehernya sudah dihilangkan. Ternyata begitu. Pantas saja ayah tidak yakin. Teknologi sekarang ini sudah terlalu canggih. Jangankan memalsukan 3 tanda lahir, wajah pun bisa diubah. Aku harus waspada terhadap Arya. Aku takut dia akan merugikan keluarga kita. Tapi, aku tahu maksudmu. Pemburu yang hebat seringkali menyamar dengan baik. Itulah Arya, bagian yang paling menakutkan. ayah, aku tidak setuju dengan pendapat ayah. Bagaimanapun juga, kita harus melakukan tes DNA untuk memastikannya. Baiklah, karena kamu begitu bersikeras, mari kita lakukan tesnya. Permata, akhir-akhir ini kamu sudah bekerja keras. Aku merasa keluarga Arya kita sedang diincar. Badai akan datang. Entah keluarga Arya kita bisa bertahan atau tidak. Cepat katakan padaku. Kak. Kakak, jangan-jangan kamu juga ingin aku jadi pacarmu? Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin bertanya, apa yang kamu pikirkan itu, apakah semua itu benar? Bagaimana kamu tahu apa yang kupikirkan? Apa jangan-jangan kalian bisa? Apa jangan-jangan kalian bisa? Tidak. Maksudku, apa ramalanmu akurat? Setiap katamu penuh dengan hinaan untukku. Aku ini jenius spiritual. Aku akan segera naik ke alam tinggi. Kalau bukan karena... Sudahlah, lupakan. Kalau bukan karena kalian, beban-beban ini, aku sudah lama naik ke langit. Kamu! Kalau begitu, coba ramalkan nasib keluarga Arya. Nasib sebuah keluarga itu terlalu besar. Jika aku memaksakannya, aku akan celaka. Kalau begitu, ramalkan nasibku.
Nasibmu sangat baik, kakak. Rezekimu akan lancar. Ada apa ini? Padahal aku sudah menghancurkan ilmu 5 roh pemindah. Kenapa krisisnya belum selesai? Perusahaan kakak akan segera terjebak dalam krisis utang baru. Apa mungkin keluarga Arya kali ini benar-benar tamat? Arya, bagaimana denganku? Apa aku masih akan dipaksa main film dewasa? Apa masih ada harapan menjadi ratu film? Tentu saja Kak Kirana akan menjadi ratu film. Tapi sekarang di rumah ini, ada seorang aktor hebat sedang berakting. Di mana? Siapa yang berakting? Pratama Arya di atap. Kak Permata, Kak Kirana, kalian lihat Pratama Arya? Dia di atap. Cepat ke atap. Aku mau melihat akting kelas Oscar. Aku tahu kamu akan datang. Apa-apaan ini? Kamu bisa meramalkan? Coba ramalkan. Melawanmu tidak perlu. Kamu ini aneh. Orang yang seharusnya sudah mati, kenapa muncul lagi? Kamu tahu identitasku, menyerahlah. Cepat atau lambat kamu akan ketahuan. Tentu saja aku tahu. Karena itu aku menunggumu di sini. Beri aku kesempatan. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku ingin jadi orang baik. Seorang spiritualis harus membela kebenaran. Karena aku sudah terlibat, aku tidak akan melepaskan satupun orang jahat. Dosamu terlalu besar. Kalau mau bertobat, tanya dulu pada takdir, apa dia setuju? Kamu mau aku mati? Baiklah, aku akan mati. Berhenti. Arya, aku mengaku salah. Aku mohon lepaskan aku. Aku akan pergi dari keluarga Arya. Maaf, aku mengaku salah. Pratama Arya. Pratama Arya. Pratama Arya, kamu tidak apa-apa? Arya, apa yang kamu lakukan? Kamu mau membunuhnya? Dia jatuh sendiri. Apa urusannya denganku? Pratama Arya, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja, kakak akan membelamu. Aku rindu ibu. Jadi aku berpikir untuk membakar kertas doa di atap. Tapi Arya saat aku lengah, dia mencoba mendorongku ke bawah. Apa? Bajingan, apa maumu? Senja, jangan emosi dulu. Tunggu sampai semuanya jelas. Kak Kirana, sampai sekarang kamu masih membela orang asing ini. Buktinya sudah ada di depan mata. Kenapa kamu masih tidak percaya? Bukan aku tidak percaya. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Kak Permata, kamu juga berpikir begitu? Kak Senja, sudah cukup. Karena kalian semua tidak peduli, kalian ingin aku mati. Lebih baik aku mati saja. Hidup pun hanya menyusahkan. Pratama Arya, jangan begini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Hebat sekali. Sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Piala Oscar pun tidak sepadan denganmu. Kamu masih bisa bercanda? Ini semua karena kamu. Cepat minta maaf pada Pratama Arya. Lalu pergi dari rumah ini. Aku bisa memaafkanmu. Kenapa Arya harus minta maaf? Dia tidak melakukan kesalahan. Kenapa dia harus minta maaf? Kak Kirana, kamu ini masuk akal tidak? Pratama Arya rindu pada ibu. Dia hanya ingin membakar kertas doa. Apa salahnya? Kenapa harus dicelakai oleh Arya? Kertas doa? Dia bahkan mungkin tidak ingat. Ulang tahun ibunya. Lagi pula, membakar kertas doa masa tidak bawa korek api? Ini jelas-jelas cuman akting. Hanya Kak Senja yang terlalu bodoh untuk melihatnya. Kak Senja, sudahlah. Biarkan saja aku mati. Kak Senja, kamu. Kenapa tidak menahanku? Pratama Arya, kamu mau mendoakan ibu? Apa kamu bawa korek api? Tentu saja aku bawa. Oh ya? Kalau begitu, coba tunjukkan. Kak Kirana, tidak perlu begitu. Pratama Arya, karena ini untuk ibu, kami juga ingin ikut. Keluarkan korek apinya. Kita berdoa bersama, mengenang ibu. Aduh, aku tadi terburu-buru jadi lupa bawa korek. Arya, tebakanmu benar lagi. Akting orang ini benar-benar setara dengan aktor pemenang Oscar.
Kak Kirana, apa maksudmu? Kamu bilang aku berakting? Apa darah di kepalaku ini palsu? Benar, Kak Kirana. Pratama Arya memang tidak bawa korek. Tapi Arya sudah mencelakainya, itu fakta yang tidak terbantahkan. Aku tidak peduli. Hari ini Arya harus pergi. Arya harus ikut denganku. Cukup, aku akan menyelidiki masalah ini. Ayah sudah memberiku rambutnya. Aku akan membawanya untuk tes DNA. Setelah hasilnya keluar, kebenaran akan terungkap. Ayo pergi. Pratama Arya, jangan khawatir. Setelah hasil tes DNA keluar, fitnah itu akan terbantahkan. Saat itu, aku akan pastikan Kak Permata dan Kak Kirana minta maaf padamu. Permata Arya, kamu cari mati. Jangan salahkan aku jika kejam. Dana perusahaan akan segera habis. Aku tidak peduli bagaimana caramu, segera dapatkan uang itu kembali. Pratama Arya, untuk apa kamu kesini? Kakak, aku tahu. Keuangan perusahaan kita akan hancur. Dan aku ingin membantumu. Aku temui penguasa kota, Langit Naga. Asal dia mau bantu, utang kita pasti kembali. Apa syaratnya? Tidak ada syarat apapun. Dia hanya ingin bertemu denganmu. Semua sudah aku atur. Kau tinggal ikuti saja. Baik. Ini pasti nona tertua keluarga Arya. Benar-benar cantik jelita, memesona sekali. Ayo, silakan duduk, sini duduk. Kak Naga, apa kau benar bisa membantuku menagih utang? Tentu saja. Itu masalah sepele. Di kota sungai tak ada yang berani menolakku. Karena naga menguasai langit menaklukkan semua pahlawan. Akulah yang terhebat. Tapi Dik, bantuan ini tak gratis loh. Setidaknya kau harus temani aku minum bersama. Biar kita bisa lebih akrab. Ya? Ayo, sini minum denganku. Ini, ambil. Bersulang. Makasih, Bang Naga. Bukan masalah. Jago minum juga, cantik. Hahaha. Bang Naga. Selanjutnya aku serahkan padamu. Tenang saja Tuan Muda Arya, kujamin dia bakal menderita, takkan pernah muncul lagi di hadapanmu. Lembut sedikit dong Bang Naga. Kakakku ini masih suci. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Gadis cantik sudah di depan mata, mana mungkin aku menolaknya, Nona besar Arya. Aku sudah lama menginginkanmu. Di mana Pratama Arya? Dia? Kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Apa yang kau lakukan pada Pratama Arya? Khawatirkan saja dirimu sendiri. Lepaskan aku. Tolong. Teriaklah yang kencang, tolong. Ini adalah wilayahku. Meskipun kau berteriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Ayo, sini aku cium. Gawat, kakak dalam bahaya. Orang jahat, lepaskan aku. Harum sekali. Tolong Arya, tolong aku. Arya mana? Dewa pun tidak akan bisa menolongmu. Hari ini aku pasti mendapatkanmu. Aku yang bilang. Bahkan jika kau pingsan, aku akan tetap melakukannya. Kakak. Pengemis mana ini? Berani ganggu kesenanganku. Kau cari mati orang-orang. Berani menyentuh kakakku, habislah riwayatmu. Kau tahu siapa aku?
Berani sekali kau bicara sombong di hadapanku. Hajar dia. Tongkatnya bengkok. Kau benar-benar membuatnya bengkok. Bang Naga, anak ini monster. Monster apaan? Tenaganya cuma sedikit lebih besar. Kita sebanyak ini. Masa kita takut padanya? Kita serang bersama. Kita keroyok saja. Habisi dia. Serang. Bocah sialan. Bukankah kau sangat jago berkelahi? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri untuk menghajarmu habis-habisan. Berhenti. Maju selangkah lagi akan kutembak kepalamu. Apa gunanya jago berkelahi? Apa kau bisa menangkis peluru? Ini zaman apa? Kau pikir aku akan melawanmu dengan tangan kosong? Bodoh, mati sana. Kau menangkap peluruku? Bukan ini. Aku pernah melihat orang menangkap pedang, tapi belum pernah lihat orang tangkap peluru. Tunggu sebentar. Jangan mendekat, jangan. Kakak. Aku salah, aku tidak tahu diri. Tolong maafkan aku kali ini. Tangan mana yang menyentuh kakakku? Aku tidak menyentuhnya. Aku baru mau, lalu kau datang. Kalau begitu, semua anggota tubuhmu akan kupatahkan. Jangan. Tangan ini, aku tadi memakai tangan ini untuk melepas sepatu nona besar. Tunggu. Kakak. Tadi itu aku memakai tangan ini untuk menyentuh nona besar. Tidak perlu kau repot-repot, biar ku selesaikan sendiri. Kakak, apakah kau puas? Berlutut, tampar dirimu 100 kali. Setiap tamparan, ucapkan maaf. Aku akan melepaskanmu. Aku salah. Maaf. Aku salah. Maaf. Aku salah. Maaf. Aku salah. Dia menghilang? Lanjutkan menampar dirimu. Apakah ini dewa? Aku salah. Arya, Nona Permata. Anda sudah sadar. ini ruang kerjaku. Kenapa aku ada di sini? Anda bercanda? Maksudku, siapa yang membawaku ke sini? Oh, itu saya tidak tahu. Saya baru saja masuk. Saya lihat Anda sedang tidur di sofa. Aku mengerti. Kembalilah bekerja. Siapa yang menyelamatkanku? Tuan Muda Mahesa, Anda mencari Ketua Arya. Permata Arya, mulai sekarang dia tidak akan pernah muncul di grup Arya lagi. Semua yang ada di sini, termasuk ruangannya, adalah milikku. Arya! Kakak, kenapa kau di sini? Si naga payah itu. Hal sekecil ini saja tidak becus. Kenapa dia bisa lolos lagi? Celaka sekarang. Apa yang kau katakan? Bukankah seharusnya aku di sini? Bukan kau yang menyelamatkanku? Benar. Itu aku. Kakak, kau sudah sadar. Kakak. Kau sudah sadar. Arya. Andai saja Arya yang menolongku. Pratama Arya, apa yang baru saja kau katakan? Kakak, aku bilang akulah yang menyelamatkanmu. Aku hanya pergi ke toilet sebentar. Aku melihat si naga, dia berniat jahat padamu. Aku mengambil risiko dan menyelamatkanmu. Tidak tahu malu. Berani sekali mencuri jasaku. Jelas-jelas kau yang menjebak kakak. Masih berlagak jadi orang baik. Benar-benar aktor hebat. Bisa kau ceritakan bagaimana kau menyelamatkanku? Oh, waktu itu aku... Aktingnya bagus sekali. Aku hampir percaya. Kakak, apa yang kau bicarakan? Tidak apa-apa.
Pratama Arya, aku sedikit lelah. Kau boleh pulang sekarang. Baik. Arya, kau tetap di sini. Kakak. Bukankah kau mau istirahat? Itu hanya alasan untuk menyuruhnya pergi. Arya, kenapa tadi kau tidak membantahnya bahwa kaulah yang menyelamatkanku? Siapa yang menyelamatkan tidak penting. Yang penting kau selamat. Arya. Arya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jadi, kamu mau aku berterima kasih seperti apa? Gawat. Jangan-jangan kakak juga mau jadi pacarku. Tapi tubuhnya indah sekali, setara dengan Kak Kirana. Juga, pasti si Jalang Kirana Arya itu. Tidak bisa, aku harus bergerak lebih dulu. Kau masih punya tubuh suci tanpa noda. Biar kakak bantu. Dunia ini memang berbahaya. Baru turun gunung sebentar masa aku bahkan tidak bisa menjaga tubuh suci tanpa nodaku? Godaan macam apa ini? Siapa yang tahan coba? Kalau tidak tahan, lepaskan saja. Hentikan. Hentikan. Permata Arya, beraninya kau menggodaku di belakangku. Kamu ini masih punya moral tidak? Kirana Arya, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kamu sudah lebih dulu menggodanya. Masih bicara soal moral? Kita tidak ada hubungan darah. Ucapanmu itu seolah kita ini saudara kandung. Kita sama-sama anak angkat keluarga Arya. Aku tidak peduli. Pokoknya Arya milikku. Jangan harap Arya itu milikku. Karena kita sama-sama suka, kita bersaing secara adil. Boleh. Kakiku lebih panjang darimu. Aku lebih unggul. Dadaku lebih besar darimu. Kamu. Tunggu. Kamu suka siapa? Jangan bercanda. Kenapa aku harus kena pertanyaan jebakan? Sebenarnya keduanya sama-sama baik. Aku suka keduanya. Tidak bisa, kamu harus pilih satu. Pilihanku adalah menjaga tubuh suci tanpa nodaku. Pergi sana. Kak, ada apa? Keluarga Arya sedang dalam krisis. Tenang, ada aku. Keluarga Arya akan aman. Dia memang telah menyelamatkanku dari naga langit. Takdirku sudah berubah. Mungkin saja dia benar-benar bisa mengubah takdir keluarga Arya. Krisis keluarga Arya, apa benar disebabkan oleh Pratama Arya? Iya dan bukan. Maksudmu? Ada dalang di belakang Pratama Arya. Kita harus cari cara untuk memancing dalang itu keluar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pratama Arya itu, dia hanya ingin merebut harta keluarga Arya. Aku tidak akan membiarkannya. Minggu depan, aku akan adakan konferensi pers. Semua sahamku di grup Arya akan aku alihkan ke Arya. Kakak, aku juga. Aku juga akan mengalihkan sahamku padanya. Ditambah saham Ayah dan Senja. Nanti, Arya akan menjadi pemegang saham terbesar grup Arya. Pratama Arya pasti akan panik. Hasil tes DNA belum keluar. Kalian yakin mau melakukan ini? Itu tidak penting. Kami percaya padamu. Hei, Kirana Arya. Kenapa kau di sini, tidak syuting? Oh iya, aku hampir lupa. 2 hari lagi, ada upacara penghargaan Festival Bunga. Aku menang sebagai Ratu Film. Kalian berdua harus datang ya. Saksikan momen puncak dalam karierku. Dengan akting lebay Kak Kirana, bisa dapat penghargaan? Apa para juri sudah buta? Ternyata untuk masuk dunia hiburan, memang tidak perlu akting. Arya, berani sekali kamu mengejekku. Mati saja sana. Tolong tiupkan. Naga, kenapa kau bisa gagal? Beraninya kamu bertanya, lihat saja kelakuan kakakmu itu, pengawalnya itu hebat sekali. Pengawal? Jangan-jangan itu Arya, tendang dia, tendang. Sialan beraninya mempermainkanku.
Begini saja, 2 hari lagi adalah upacara penghargaan kakakku Kirana. Pergi dan buat kekacauan di sana. Aku tidak mau. Aku tidak berani. Kali ini pengawal itu tidak akan ada. Kalau begitu, baiklah. Setelah berhasil, kakakku terserah padamu. Seorang bintang besar, Pasti lebih menggoda dari kakakmu, kan? Setuju. Nona Kirana Slametso. Saya sangat suka menonton acting Anda. Terima kasih. Kedepannya saya akan membuat lebih banyak karya yang bagus. Kak Permata. Hari ini Arya adalah pasanganku. Jangan coba merebutnya. Arya juga adikku. Hari ini sudah aku pesan. Siapa cepat, dia dapat. Aku tidak peduli. Arya milikku. 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 Wow, siapa pria itu bisa membuat 2 wanita cantik keluarga Arya berebut cemburu? Dia benar-benar pemenang sejati, panutan kita semua. Bikin iri saja, kalian salah. Kudengar pria tampan itu adalah putra kepala keluarga Arya yang hilang bertahun-tahun. Apa? Lal Pratama Arya itu siapa? Lingkaran keluarga kaya memang rumit. Katanya Pratama Arya itu anak haram yang ditukar. Milikku. Apa yang kalian gosipkan? Berani bicara sembarangan lagi, akan kurobek mulut kalian. Pratama Arya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku hanya punya 1 adik, yaitu kamu. Kak Kirana, selamat ya. Sejak kecil aku suka melihatmu berakting. Aku tahu kamu pasti bisa meraih mimpimu. Aura jahat yang pekat. Baru beberapa hari tak bertemu, orang ini banyak berbuat jahat. Menyiksa gadis, meniduri waria perdagangan manusia. Kalau bukan demi keluarga Arya, sudah kuhabisi kau sekarang. Kirana Arya, apa maksud sikapmu? Pratama Arya sedang bicara denganmu. Kalau kamu mau jadi penjilat, lakukan saja sendiri. Jangan urusi aku. Kau? Katakan kau bajingan apa yang kau berikan pada kakakku. Hah? Sudahlah, Kak Permata. Halah, Kak Kirana tidak suka aku di sini. Aku akan pergi. Hanya saja tidak bisa melihat malam penghargaan Kak Kirana adalah penyesalan terbesarku. Hah, mulai lagi aktingnya. Pratama Arya, kau tidak boleh pergi. Kalau kau pergi, acara penghargaan busuk ini, aku juga tidak akan datang. Ada yang menemaninya berakting. Kirana Arya. Pratama Arya, kau tinggallah. Aku mau kau tetap di sini. Halo? Apa? Ayah terjebak di lift? Serahkan padaku. Tenang saja, ada Arya di sini. Ayah tidak akan apa-apa. Kita sambut pemenang Festival Bunga Kirana Arya ke atas panggung. Tunggu. Acara penghargaan sebesar ini kenapa tidak mengundangku? Arwana? Penguasa kota Jiangcheng. Kenapa dia bisa di sini? Setiap pelanggan suaramu. Apa kau sudah bosan hidup? Nona, kedua keluarga Arya ini benar-benar cantik, luar biasa, sungguh mempesona, begini saja. Setelah acara ini selesai, temani aku bermain beberapa hari. Tenang saja, aku jamin kau akan puas. Dasar mesum, kau tidak diterima di sini. Pergi. Oh, ternyata wanita yang tangguh. Jangan sok suci di depanku. Penghargaanmu ini, bukankah hasil dari tidur dengan orang? Penghargaanmu ini bukankah hasil dari tidur dengan orang? Apa? Penghargaan Kirana Arya. Didapat dari tidur dengan orang? Kau pikir karena kemampuan aktingnya? Artis muda zaman sekarang mana ada yang punya bakat? Tidak seperti itu. Penghargaan ini kudapatkan dari kerja kerasku. Kerja keras apanya? Jangan lupa beberapa waktu lalu kau digosipkan dengan pria tua. Ada asap pasti ada api. Kalau tidak terjadi, mana mungkin ada beritanya? Itu manajerku. Dia sengaja memfitnahku.
Oh ya, kalau begitu coba tanyakan pada penonton di bawah ini, apa mereka percaya padamu? Tidak, tidak seperti itu. Aku percaya padamu. Aku percaya pada Kirana Arya. Permata Arya, kau masih berani muncul di hadapanku. Kenapa? Gagal menghabisimu terakhir kali, kau kecewakan. Kebetulan, hari ini kalian berdua bersaudari akan kuhabisi bersamaan. Kau tidak takut adikku membuatmu menampar dirimu 100 kali lagi? Wanita sialan, berani menghina Bos Arwana di kota Jiangcheng ini. Siapa berani menampar Bos Arwana? Adikmu. Kau menipuku. Adik apa? Dia itu hanya pengawalmu, kan? Hari ini dia tidak ada di sini. Kau pikir aku masih takut padamu? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku datang untuk menegakkan keadilan. Seperti Kirana Arya yang murahan yang mendapat penghargaan dengan tidur. Apa pantas berdiri di panggung ini, piala ini? Harus dihancurkan. Jangan. Arya, kau kembali Arya. Aku sudah menyelamatkan ayah, tenang saja. Arya, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menyelamatkanmu. Pegang bahuku. Kau terluka. Tidak apa-apa, aku kuat. Luka seperti ini bukan apa-apa bagiku. Kenapa kau sebodoh ini? Kau bisa mati dipukuli olehnya. Karena penghargaan ini adalah mimpimu, Kak. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi mimpi kakakku, apa pantas aku menjadi adikmu? Arya. Aku diganggu oleh mereka. Piala ini adalah penghargaan pertamaku sejak menjadi seorang aktris. Ini benar-benar kudapatkan dengan kemampuanku. Aku tahu, Kak, orang yang mengganggumu hari ini tidak akan ada yang kubiarkan lolos. Bajingan, sombong di depan Bos Arwana. Kau benar-benar cari mati. Berani membuat kakakku yang ceria menangis. Kau tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Suara ini, perasaan ini. Mungkinkah itu? Dengar ya, jangan terlalu sombong. Aku ini penguasa Jiangcheng. Anak ini tamat sudah. Berani-beraninya di depan Bos Arwana. Dia pasti mati. Benar menyinggung Arwana, apakah dia bisa keluar dari sini hidup-hidup masih belum pasti. Bos Arwana, satu perintah darimu dan aku akan menghajarnya. Hajar apanya? Kita harus cepat lari. Kenapa kaki ini tidak mau menurut? Tuan Arya, aku salah Tuan Arya. Apa mataku salah lihat? Atau dunia ini sudah gila? Si Arwana itu berlutut di hadapan Arya? Luar biasa, dunia benar-benar sudah terbalik. Putra kandung keluarga Arya yang legendaris itu, sebenarnya siapa dia? Sepertinya Arwana sangat takut pada Arya. Sampai tersungkur begitu. Kalau tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Sepertinya pelajaran terakhir kali belum cukup untukmu. Cukup. Tuan Arya, aku paham aturanmu. Tak perlu kau kotori tanganmu. Tadi tangan ini yang merusak pialanya. Tuan Arya, menurutmu ini sudah cukup? Jangan tanya aku, tanya Kak Kirana. Nona Kirana, bukan. Nona besar. Aku salah. Anggap saja aku ini angin lalu. Penghargaanku ini, bagaimana ku dapatkan? Penghargaanmu tentu saja didapat karena kemampuanmu. Aku, Arwana, telah memfitnah Nona Kirana Arya. Aku pantas mati. Gelar Ratu Film Nona Kirana Arya sangat pantas dia dapatkan. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, aku tak akan berani muncul di depanmu lagi. Siapa yang menyuruhmu mengganggu kakak-kakakku? Dia. Dia orangnya. Kau mempermainkanku? Tuan Arya benar, itu Pratama Arya. Dia tadi ada di sini.
Tuan Arya, beri aku 10 nyali pun, aku takkan pula akan beraninya mempermainkanmu. Pratama Arya si tak tahu diri itu. Dia dibesarkan oleh kakak-kakakku. Tega sekali membalas air susu dengan tuba. Tidak mungkin itu Pratama Arya. Jangan asal menuduh. Nona Permata, aku tidak berani. Ini benar-benar Pratama Arya yang menyuruhku. Brengsek, di mana dia sekarang? Pasti dia tahu rencananya gagal lalu kabur. Kak Kirana, kau juga berpikir begitu? Pratama Arya itu adikmu. Senja Arya adalah satu-satunya adik kandung kita. Ayah sendiri yang sudah mengakuinya. Pratama Arya, si pembawa sial itu hanya ingin menghancurkan keluarga Arya. Tidak mungkin begitu. Walau Arya putra kandung keluarga Arya, Pratama Arya, dia tidak akan mencelakai kita. Senja Arya, sadarlah, kita tak pernah tahu isi hati orang. Kalau bukan karena Arya, aku dan Kirana Arya sudah celaka. Keluarga Arya mungkin sudah hancur. Sialan. Akan kutanyakan langsung padanya. Kalau semua yang kalian katakan benar, aku tidak akan melepaskannya. Para leluhurku, urusan keluarga kalian aku tidak perlu ikut campur, kan? Pergi sana. Baik, terima kasih Tuan Arya. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Dia pasti bersembunyi. Arya, bisakah kau melacak di mana Pratama Arya sekarang? Tidak bisa. Takdir Pratama Arya telah ditutupi. Takdirnya ditutupi, ada orang kuat yang membantunya. Mungkinkah itu penganut ilmu terlarang yang menyantet ayah? Lalu bagaimana? Musuh dalam selimut, kita dalam bahaya. Ini sangat berbahaya. Benar. Tenang saja, aku dan Kirana Arya sudah memutuskan untuk menyerahkan seluruh saham grup Arya milik kami kepada Arya. Senja Arya, nanti saham milikmu dan ayah juga berikan kepada Arya. Dengan begitu, dia akan menjadi pemegang kekuasaan grup Arya yang sesungguhnya. Dengan cara ini, niat Pratama Arya untuk merebut harta keluarga Arya akan gagal total. Dia dan dalang di belakangnya pasti akan muncul. Baik, aku setuju. Kali ini kita harus menyingkirkan Pratama Arya dan orang-orang di belakangnya sampai ke akarnya. Pratama Arya, cepat pergi dari sini. Kak Permata, kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan kalian. Aku tahu, aku selalu percaya padamu. Tapi kakak pertama dan kedua sepertinya sudah gila. Mereka mau bekerja sama untuk melawanmu. Bagaimana cara mereka melawanku? 3 hari lagi, kakak akan mengadakan konferensi pers. Dia bilang akan menyerahkan semua saham keluarga Arya kepada Arya. Mereka mau memancingmu keluar. Aku pura-pura setuju agar bisa memberitahumu. Hahaha. Rencana mereka bagus sekali. Cara ini memang bisa memancing amarahku. Kak Permata, terima kasih. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Begini saja, tetaplah di sisiku untuk sementara. Apa maksudmu? Bodoh. Dibilang bodoh, kau malah terlihat lucu. Aku, Pratama Arya, dari dulu hanya menginginkan harta keluarga Irea. Aku bukan adik kandungmu. Arya yang adik kandungmu. Pratama Arya kau. Ayah, umpan sudah datang sendiri, kita harus memanfaatkannya. Ayah juga ada di sini? Jadi kau? Kau penganut ilmu terlarang yang disebut Arya. Benar, harus kuakui anak itu memang punya kemampuan. Tapi dibanding denganku, dia masih jauh. Saat kami bertemu nanti, aku akan dengan mudah menghanguskannya menjadi abu. Pratama Arya, kau brengsek. Aku sudah begitu percaya padamu, kau malah menjebakku. Salah sendiri kau bodoh. Dengan adanya kau sebagai sandera, keluarga Arya akan patuh padaku. Arya akan menolongku. Hahaha, kakakku tersayang, coba kau pikirkan. Bagaimana kau biasanya memaki dia, bagaimana kau menyingkirkannya. Apa kau pikir Arya akan datang menolongmu? Kau masih saja menyindir, semua ini karenamu. Betul, kakak, sadarlah kalian.
Kalau Arya itu memang putra kandung keluarga Arya, tadi saat menolong ayah, dia bisa pakai darahnya sendiri, kan? Kenapa harus memaksa Pratama Arya? Arya, maafkan aku. Aku sudah salah menilaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menebus kesalahanku. Menebus semua kesalahanku. Tadi sore keluarga Arya ternyata sangat keras kepala. Ikat dia. Senja Arya adalah kartu es kita. Ayah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena mereka ingin memancingku keluar, aku tak perlu bersembunyi lagi. Di konferensi pers 3 hari lagi, mereka kejutan. Aku sudah jadi budak seumur hidup. Kali ini, aku akan menjadi tua. Lalu setelah konferensi pers, dia mau diapakan? Aku mau semua orang keluarga Arya masuk neraka. Hahaha. Kak Kirana, sudah cukup dalam? Tidak, terlalu dangkal. Sebenarnya kamu mau sedalam apa? Arya, baju seperti apa yang kamu inginkan? Hari ini adalah hari besarmu. Aku tidak akan membiarkan pakaian usangmu ini muncul di acara seperti ini. Aku mengerti. Ayah, adik masih tak bisa dihubungi. Konferensi pers akan segera dimulai. Sebenarnya dia kemana? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Pak Arya, semua media dan wartawan sudah datang. Acara bisa dimulai. Ayah, bagaimana ini? Hadapi apapun yang datang. Selesaikan masalah saat muncul. Aku, Mahesa Arya, sudah berpengalaman. Badai apa yang belum pernah kulihat? Kekacauan kecil ini bukan apa-apa. Mulai saja. Para pemegang saham, semuanya. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Di konferensi pers grup Arya, hari ini saya, Mahesa Arya, akan mengumumkan keputusan besar bagi grup Arya. Putra bungsu saya, akhirnya telah kembali. Tuan Mahesa, Pratama bukan putra Anda. Di mana putra kandung Anda sekarang? Setelah terpisah begitu lama, Seperti apa dia sekarang? Selanjutnya, saya perkenalkan dengan bangga, putra kandung saya, Arya. Ayah. Bagus. Anakku yang baik. Selanjutnya, saya umumkan seluruh saham grup Arya, seluruh saham atas nama saya, serta putri sulung saya, Permata Arya, putri kedua saya, Kirana Arya, seluruh saham atas nama mereka akan dialihkan kepada putra saya, Arya. Konyol, bocah ingusan menguasai perusahaan? Mahesa, kamu sudah pikun? Benar. Saya tidak setuju. Di mana Pratama? Suruh dia keluar. Aku mau tanya langsung padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Mahesa, Anda gegabah mengalihkan saham. Tak takut pasar saham anjlok? Bagaimana dengan kepentingan kami? Di mana Pratama? Aku mau bertemu Pratama. Suruh Pratama jelaskan semuanya. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Semuanya. Jangan lupa, grup Arya ini saya yang dirikan. Dari nol hingga menjadi raksasa seperti sekarang. Semua karena tindakan saya, tindakanku yang tegas. Hari ini, siapapun yang berani menentang akan saya coret dari. Akan dicoret. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Sepertinya pelajaran lalu kurang. Berani muncul di hadapanku. Sombong sekali. Arya ini aku benar-benar meremehkannya. Ternyata dia punya kemampuan. Bagaimana? Tuan muda, jebakanku dihancurkan oleh Arya. Dasar tidak berguna. Tuan muda, tenang. Jebakanku memang hancur. Tidak masalah. Setua masih punya rencana lain. Sekarang, siapa lagi yang berani menentang? Saya menolak.
Saya menolak. Rekan-rekan wartawan, para direksi, ayah saya telah ditipu dukun ini. Makanya membuat keputusan salah. Akulah tuan muda keluarga Arya. Pratama Arya, masih berani kau muncul? Semuanya, lihat. Kakak keduaku dan dukun busuk ini mereka punya hubungan gelap. Mereka ingin merebut harta keluarga Arya. Katanya cinta kakak adik. Padahal, mereka itu pasangan selingkuh. Omong kosong. Silakan lihat layar besar. Pratama Arya, jadi kau yang menjebakku waktu itu? Anak kurang ajar. Pratama Arya, kami sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Kakak, apa yang kakak katakan ini demi kebaikan keluarga Arya. Jangan sampai kakak terus ditipu oleh dukun busuk itu. Memutarbalikan fakta, menghitamkan yang putih. Kenapa aku baru sadar, ternyata kau begitu pandai berbohong dan bersandiwara. Kakak, kemampuanku masih banyak. Lihat saja pelan-pelan. Aneh. Kenapa hanya ada Pratama? Kemana penganut ilmu terlarang? Kalau tidak ketemu bisa jadi bencana. Pengawal, ikat mereka berempat. Ke sini. Hari ini aku akan meluruskan semuanya. Kalian semua lihat kan? Dialah penganut ilmu terlarang itu. Dia memakai ilmu hitam untuk menyihir ayah saya. Akulah tuan muda keluarga Arya. Pratama Arya, kamu benar-benar pandai berkelit. Sekarang, aku harus membuka topengmu. Permata Arya. Aku akan buka topeng kepalsuanmu. Permata Arya. Hasil laporan tes DNA sudah keluar. Tertulis dengan jelas, Arya adalah adik kandungku. Dan satu-satunya pewaris sah keluarga Arya. Omong kosong. Laporan itu palsu. Itu akal-akalan Arya. Buktinya sudah ada di depan mata, kamu masih mengelak? Berani memfitnahku, pasti akan kupenjarakan kau. Pengawal! Pratama, kau merebut posisi orang. Andai kamu bisa rukun dengan keluarga, aku tidak akan membongkar semua ini. Tapi kamu terlalu licik dan jahat. Bukan hanya ingin mencelakai ketiga kakakku dan merebut seluruh harta keluarga. Aku, Arya, tak akan membiarkannya. Bagus. Arya, hatimu baik, setia kawan. Ini baru anakku yang sesungguhnya. Sekarang juga, aku akan menandatangani pengalihan saham. Menyerahkan saham padamu, ayah percaya padamu. Bukankah ini hanya jebakan untuk mengalahkan komplotan Pratama? Kenapa rasanya aneh? Selamat Tuan Mahesa Tuan Arya. Dengan ini saya umumkan. Arya resmi menjadi direktur utama baru grup Arya. Uhuk, uhuk. Uhuk. Gawat! Minumannya mengandung racun. Belalang dimangsa belalang sembah. Belalang sembah dimangsa burung. Arya, hari ini kamu mati. Arya, hari ini riwayatmu tamat. Bocah, tidak menyangka kan? Aku bukan cuma bisa ilmu gaib, tapi juga meracun. Sekarang, Tuan muda keluarga Arya Pratama lagi. Pratama Arya. Aku tuan muda keluarga Arya.
Kau selamanya hanya palsu. Tuan muda keluarga Arya, posisi itu tak ada artinya bagiku. Aku akui, kaulah putra kandung keluarga Arya. Tapi memangnya kenapa? Kalian semua akan mati hari ini. Keluarga Arya akan jadi milikku. Harta triliunan keluarga Arya milikku. Kau binatang. Ayah, aku sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini aku selalu menuruti perintahmu. Tapi begitu dia muncul, kau langsung menggantikan posisiku. Cepat lepaskan Arya. Kakak dan kau. Dasar perawan tua tak laku. Kalau bukan karenamu yang menduduki posisi direktur utama, keluarga Arya sudah jadi milikku. Kau benar-benar rendahan. Kau tidak takut kena karma? Kakak. Kakakku yang paling menggoda. Jujur saja, setiap malam aku selalu memimpikanmu. Bermimpi kau seperti jalang, berbaring di samping ranjangku. Tenang saja, aku tak akan membunuhmu. Setelah aku puas denganmu hari ini, kau harus patuh jadi bintang film dewasa untukku. Jadi mesin uangku. Kau. Aku kenapa? Hari ini aku akan mewarisi grup Arya. Siapa yang menentang? Sudah kubilang Arya itu palsu. Aku dukung Pratama Arya. Aku dukung Pratama Arya. Dukung Pratama Arya. Pratama Arya. Bagus. Pemegang saham yang mendukungku tetap di dewan direksi. Aturannya masih sama, kita untung bersama. Enya. Cepat enya semua. Orang rendahan sombong. Hina saja, hina saja. Sebentar lagi kalian akan mati keracunan. Aku akan menunggu melihat kematian kalian yang tragis. Pratama Arya, aku benar-benar menyesal telah membesarkanmu selama ini. Ayah, aku akan melepas kepergianmu dengan tenang. Aku tak terima, tak terima. Siapa dalang di belakangmu sebenarnya? Ternyata kau. Hartawan Lisnu. Ternyata kau. Tuan besar, tidak menyangka, bukan? Selama ini aku bekerja seperti budak. Pada akhirnya putra kandungku juga. Yang mewarisi keluarga Arya. Aku tidak pernah menyangka. Ternyata orang yang paling kupercaya, pelayanku sendiri, yang mengkhianatiku dulu. Kau juga yang menukar anakku. Besuisan. Kalau tidak, bagaimana aku merebut hartamu? Tuan muda, jangan salahkan aku. Salahkan nasib burukmu. Nak, ayah tidak punya apa-apa. Tapi ayah ingin membuatmu menjadi orang terpandang. Mulai hari ini, kau adalah tuan muda keluarga Arya. Semua milik keluarga Arya adalah milikmu. Pratama Arya, mulai hari ini, kau adalah penguasa keluarga Arya. Terima kasih, Ayah. Setelah ini aku tidak perlu lagi melayani Mahesa. Aku akan berbakti padamu, merawatmu di hari tua. Kalian serigala berbulu domba, berpura-pura menjadi ayah dan anak. Menjijikan, aku hampir muntah. Aku. Apa yang terjadi? Lihat,
Pil penawar serbaguna. Sudah kubilang ilmumu terlalu payah. Jadi tadi kalian pura-pura. Ya, kalau tidak ikut bersandiwara, bagaimana kami memancing ikan besarnya? Hartawan, 20 tahun yang lalu, kau dikejar-kejar penagih utang. Aku yang menyelamatkanmu. Bahkan melunasi semua utangmu. Kau bilang mau membalas budi. Menjadi pelayan di sisiku. Ternyata sejak saat itu, kau sudah mengincar harta keluarga Arya kan? Manusia rela mati demi harta. Akal Bayanisi ingin anakku mendapatkan dan hidup yang lebih baik. Apa itu salah? Arya, jangan sombong. Ada guru spiritual hebat di sampingku. Membunuh kalian sangatlah mudah. Kalian berdua tenang saja. Selanjutnya, serahkan padaku. Ya, Pratama Arya, sudah kubilang, ilmu terlarangmu terlalu lemah. Kau tak pantas untukku. Dengar saranku, menyerahlah sekarang. Akan kuampuni nyawamu. Arya, menyerahlah. Kalau tidak, Kakak. Kau bajingan. Senja Arya paling menyayangimu. Kau menculiknya untuk mengancamku. Pratama Arya, bicaralah baik-baik. Apa yang kau inginkan? Berapapun uangnya akan kuberikan. Uang? Kakak. Kau masih belum paham. Aku mau grup Arya. Aku mau grup Arya. Kau benar-benar gila. Aku memang sudah gila. Selama 20 tahun lebih, aku adalah pewaris keluarga Arya. Lalu pertapa ini dia muncul, mengaku putra kandung keluarga Arya, darah keturunan asli. Bagaimana aku tidak gila? Ayah, alihkan perhatiannya. Aku akan segera kembali. Kau mau kemana? Akan kutindih kau. kubilang lepaskan aku. Keluarga Arya tidak akan memaafkan kalian. Nona Senja yang terhormat, simpan tenagamu. Keluarga Arya yang sekarang belum tentu akan jadi milikmu. Pikirkan saja bagaimana Tuan Muda Arya mengampunimu. 1 lawan 2, kau bisa apa? Tuan Muda Arya sudah bilang, Nona Senja ini kulitnya sangat mulus. Sebelum dijual ke luar negeri, biar kami bersenang-senang dulu. Rezeki jangan ditolak. Bajingan, kalian semua binatang. Nona Senja sudah tidak sabar. Teman-teman, kau menusalan kita mulai sekrosom. Boleh juga, lagi pula Tuan Muda Arya sudah mengizinkan kita. Ayo mulai. Pergi semua. Ayahku dan keluarga Arya tidak akan melepaskan kalian. Kau ini siapa? Mimpi saja kau. Dalam mimpi semua mungkin. Arya, kenapa kau di sini? Kakak. Tentu saja aku datang untuk menyelamatkanmu. Maafkan aku, pikiranku sedang kalut. Aku tertipu oleh Pratama Arya. Aku memang buta. Tidak bisa mengenali adik kandungku. Kak, lupakanlah. Pegang aku erat-erat. Kita sekeluarga akan segera berkumpul. Baik. Pratama Arya, tenanglah. Lepaskan kakakmu, sebutkan maumu. Aku akan penuhi semuanya. Aku mau grup Arya. Aku mau grup Arya. Dasar licik, apa kau pantas? Arya, kau kembali. Di mana Senja? 3, 2, 1.
Ayah, Senja Arya, Apa yang terjadi? Kau bersenang-senang di sini selama 20 tahun. Aku berlatih di gunung selama 20 tahun. Aku sudah bisa mengubah wujud benda. Aku bisa melakukan apa saja. Anak manja sepertimu takkan mengerti. kau tidak tahu berterima kasih. Aku melihatmu tumbuh besar. Aku paling baik padamu di keluarga ini. Tapi kau malah menculikku. Kau, Minggir sana. aku menganggapmu adik kandung, kau menjadikanku alat tawar. Akan kuhabisi kau hari ini, dasar bajingan. Pergi sana. Kau. Orang tua bangka, mati saja kau. ayah, awas. Siapapun yang menyakiti keluargaku harus mati. Hukuman 5 sambaran petir. Hancurkan jiwanya, aku akan membuatmu tidak akan pernah bereinkarnasi. Hukuman 5 sambaran petir. Hancurkan jiwanya. Aku akan membuatmu tidak akan pernah bereinkarnasi. Bajingan aku ayahmu. Tentu saja aku tahu kau ayahku. Kalau bukan karena kau mengirimku ke keluarga Arya 20 tahun lalu, apa aku akan berakhir seperti ini? Ini semua salahmu. Ini karma. Ini karma. Matilah. Arya, aku tahu kau seorang pertapa. Membunuh akan menambah dosa karmamu. Ya, aku yang salah menilai orang. Jangan sampai karena kami dosa karmamu bertambah. Tapi ayah, mereka ingin mencelakaimu? Mendengar kau memanggilku ayah, aku, Mahesa Arya, sudah merasa cukup. Sisanya, serahkan pada penegak hukum. Mereka harus menebus dosa selagi hidup. Benar sekali. Yang penting keluarga kita bisa berkumpul. Arya, jangan kotori tanganmu karena mereka. Seumur hidupmu, bertobatlah di dalam penjara. Pikirkan kehidupanmu 20 tahun yang lalu. Dan pikirkan kehidupan yang akan kau jalani selamanya. Pratama Arya, menyesalah seumur hidupmu. Kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga. Ayah, kau melihatku tumbuh besar. Aku tidak mau masuk penjara. Panggil penegak hukum. Kakak Arya, aku tidak mau masuk penjara. Aku salah, aku mohon padamu. Maafkan aku ya. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Hukuman matimu bisa diringankan, tapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Seumur hidup ini, kau harus membayar semua perbuatanmu. Kakak sulung, Kakak kedua, aku tahu kau cantik dan baik hati. Aku mohon padamu. Kau sebenarnya masih menyayangiku, iya kan? Aku tidak mau masuk penjara, Agun, aku tidak mau. Kau sudah melakukan banyak kesalahan. Mencelakai Arya, mencoba membunuh ayah dan kami semua. Kau pikir hanya dengan beberapa kata, kami akan memaafkanmu begitu saja? Tidak akan pernah. Kakak Arya, aku tahu aku salah. Aku, seumur hidupku, aku akan mengabdi padamu. Kalau tidak bisa, jadikan aku pesuruhmu juga tidak apa-apa. Jadikan aku sopirmu. Karma. Ini karma. Apa yang telah kulakukan? Hartawan Lisnu dan Pratama Arya bersekongkol. Mohon hukum mereka seberat-beratnya. Adili mereka di depan umum. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul. Tidak kusangka, setelah puluhan tahun aku bisa memiliki rumah. Apa itu? Gawat, ikatanku dengan dunia telah selesai. Aku harus melewati cobaan petir langit. Cepat mundur.
Arya. Arya. Ayah, bagaimana ini? Kalau begini terus, Arya bisa mati. Adikku yang baru saja kutemukan harus direnggut oleh takdir? Langit kejam, kau buta. Kenapa? Cobaan petir langit ini begitu dahsyat. Padahal aku sudah menyelesaikan takdirku untuk membantu keluarga Arya. Apa aku benar-benar harus memutus semua ikatan dunia? Arya, mulai hari ini, kita bukan lagi ayah dan anak. Arya, mulai hari ini kau bukan lagi adikku. Aku putus hubungan denganmu. Baru bertemu sudah berpisah? Arya, aku tak akan pernah punya adik sepertimu. Arya, aku putus hubungan denganmu. Kenapa langit kejam? Aku sudah memutus hubungan dengan keluargaku. Kenapa cobaannya malah semakin kuat? Arya, jangan takut, kakak kedua akan melindungimu. Langit-langit kejam. Kalau berani, bunuh aku juga. Benar, bunuh kami semua sekalian. Jadi inilah keluarga. Ikatan keluarga bukanlah beban, tapi kekuatan yang membawaku terbang tinggi. Aku mengerti, aku tak perlu memutusnya. Aku hanya perlu menerimanya. Ayah, petirnya berhenti. Petirnya sudah berhenti. Ayah, kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Waktu kita bersama terlalu singkat. Aku belum sempat mengenal kalian. Kalian membantuku melewati cobaan ini. Tapi aku tak bisa menemani kalian lagi. Arya, kau anakku. Disinilah rumahmu. Kau mau terbang kemana? Ayah, aku berlatih spiritual selama 20 tahun. Kenaikan ke alam tinggi adalah cita-citaku. Bencana keluarga Arya sudah berlalu. Kalian akan selalu hidup bahagia. Aku harus pergi ke alam tinggi. Ayah, kakak-kakakku, selamat tinggal. Hukum langit penuh kasih, menghukum yang jahat. Aku telah berbuat baik seumur hidupku. Langit tak akan membiarkanku terpisah dari keluarga. Aku pasti akan kembali. Terpisah selama 20 tahun. Aku bahkan belum sempat menebus kesalahanku pada anakku. Aku juga belum sempat meminta maaf pada adikku. Aku ingin menyerahkan grup Arya kepada Arya. Arya bilang dia akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kita harus percaya padanya. Kita akan menunggunya. Nona Arya, selamat atas nominasi Ratu Film Anda. Apakah Anda yakin akan menang? Tentu saja. Adikku sudah meramalkannya. Aku akan menjadi ratu film termuda. Kirana Arya, Ayah, selamat untukmu. Kali ini kau pasti berhasil. Semoga perjalananmu lancar. Hati-hati di jalan. Kakak kedua bawa pulang pialanya. tenang saja, aku berangkat. Sampai jumpa. Kau harus hati-hati. Ayah, cepat lihat. Itu bukankah? Kakak sulung, kau lihat apa? Mungkin aku salah lihat. Bintang besar, pergi sendirian itu tidak aman. Butuh pengawal. Arya, kau kembali. Panas sekali, panas sekali. Membuatmu kepanasan, ya?